Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang gimana sih cara menjadi pribadi yang mandiri. Ketemu lagi dengan Ibu siapa? Bu Hintan. Bu Hintan guru bimbingan konseling di SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana menjadi pribadi yang mandiri itu. Nah, apa sih tujuan menjadi pribadi yang mandiri itu? Tujuannya yaitu dapat memahami tentang pribadi mandiri serta memiliki sikap mandiri yang mengarahkan dirinya mengerti terhadap konsekuensi setiap perbuatannya. Nah, persepsinya apa? Yaitu menjadi pribadi mandiri itu adalah keterampilan penting bagi orang yang ingin lebih mengontrol kehidupan secara mandiri untuk mencapai tujuannya. Menjadi lebih mandiri akan memberikan Anda kebebasan untuk melakukan apa yang Anda inginkan dengan keilmuan dan kepercayaan diri yang dimiliki untuk menemukan beberapa solusi dari permasalahannya. Selain itu, studi menunjukkan bahwa orang yang lebih mandiri adalah orang yang bahagia. Hal ini karena mereka merasa nyaman dan sukacita ketika dapat mengambil hidupnya di bawah tangan sendiri. Nah, jadi kalian jangan takut buat mandiri ya. Kalau kalian lagi ada apa-apa, sebisa mungkin kalian bisa menghadapinya dengan sendiri. Cobalah untuk menyelesaikan permasalahan kalian dengan diri sendiri. Pengertiannya yaitu pribadi yang mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. Nah, jadi pribadi yang mandiri ini harus memiliki apa aja? Visi, kemudian misi, dan target. Apa aja visi dan misi target kalian ya? Nanti kalian bisa jabarkan pada tugas yang akan Ibu berikan. Macam-macam kemandirian. Ya, di sini ada macam-macamnya. Yang pertama dari emosional. Emosional itu orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam berbagai kondisi yang terjadi. Jadi kalian bisa mengontrol emosi. Jangan mudah emosian ya. Yang kedua, sosial. Sosial di sini yaitu kemampuan menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan tempat bergaul atau memiliki hubungan interpersonal yang baik. Jadi kalau dengan siapa saja itu kalian harus baik, jangan suka pilih-pilih teman dan bergaul dengan siapa saja. Yang ketiga yaitu intelektual. Intelektual ini termasuk orang yang mampu berpikir dan bertindak secara bijak yang didasari norma-norma yang berlaku. Jadi sebelum bertindak itu sebaiknya dipikir terlebih dahulu apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya. Yang ketiga yaitu mandiri secara ekonomi. Ekonomi di sini yaitu maksudnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam hidup, kita harus mampu mengontrol menggunakan apa saja sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebih dalam memanfaatkan apa yang kita punya, gunakan seperlunya saja ya. Nah, di sini beberapa karakteristik pribadi yang mandiri. Apa sih karakternya supaya kalian bisa menjadi pribadi yang mandiri itu? Yang pertama yaitu pribadi yang berani. Pribadi yang berani ini pasti akan mau belajar dan mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya. Kalau kalian punya pengalaman hidup, harusnya kalian sudah tahu, oh nanti kalau saya seperti ini, maka nanti akan seperti ini. Nah, itu dampaknya. Jadi itu namanya nanti kalian menjadi pribadi yang berani. Kalau yang kedua, pribadi yang menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Jadi kalian juga harus punya visi dan misi untuk kedepannya. Nanti saya mau jadi apa, cita-citanya apa, nah itu harus sudah digambarkan dari sekarang. Yang ketiga, pribadi yang berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kalian harus punya arah dan tujuan. Oh, setelah ini, setelah aku lulus dari SMP Muhammadiyah, aku mau lanjutin kemana? Nah, itu merupakan pribadi yang berani dalam mengambil keputusan ya. Kemudian pribadi yang berani menyusun langkah kegiatannya melalui tahapan yang realistis, berproses, dan membutuhkan waktu. Jadi harus disusun langkah-langkahnya apa saja sih supaya saya menjadi pribadi yang berani itu.
pribadi yang berani mengatur dan mengelola waktu dan kesempatan dalam banyak hal. Kalian bisa mengelola waktu sebaik mungkin, memanfaatkan kegiatan yang ada. Yang kelima, pribadi yang berani menata dan menjaga diri. Nah, apakah kalian sudah bisa menata diri, menjaga diri? Apa saja yang masih harus dibantu orang tua, apa saja yang sudah dilakukan sendiri, sebaiknya kalian harus punya skala prioritas. Terakhir, pribadi yang berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Kalau kalian ingin menjadi pribadi yang mandiri, kalian harus bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Pribadi yang berani mengembangkan rasa percaya diri, mantap, tegas, dan bijak. Jadi percaya diri itu penting. Jadi kalau kalian pengen menjadi pribadi yang mandiri, kalian harus punya rasa percaya diri yang oke dari diri sendiri ya. Pribadi yang berani mengurangi ketergantungan hidupnya dari orang lain untuk lebih banyak bersandar pada kekuatan sendiri. Jadi kalau ingin menjadi pribadi yang mandiri, jangan kalian gantungkan orang lain, terutama orang tua. Kalian harus bisa menentukan keputusan sendiri, mengambil mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri sendiri. Sekian dari Ibu nanti untuk tugasnya. Untuk tugasnya nanti Ibu akan tampilkan pada tugas Google Classroom. Kalian simak ya. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.